Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian tafsir kita. Dan di pembahasan malam hari ini kita masih menyebutkan ayat-ayat terakhir dari surah Al-Waqi'ah. Dan di malam hari ini kita akan membacakan ayat yang ke-74 dari surah tersebut, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Disebutkan tafsirnya, wa nazzih ayyuhan nabiyyu rabbakal azima. Sucikanlah wahai Nabi Rabbmu yang maha agung. Sehingga perintah di dalam ayat ini tertuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamilal asma'i was sifat, yang sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Katsiral ihsani wal khairat, yang banyak perbuatan kebaikan yang Allah berikan kepadamu, demikian pula perkara-perkara kebaikan yang lainnya. Nah, di dalam ayat ini Allah perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertasbih, mensucikan Allah tabaraka wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-75 hingga 76, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Disebutkan tafsirnya, aqsamallahu ta'ala bimasaqitin nujum. Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan tempat-tempat jatuhnya bintang, fi magharibiha fis sama, di bahagian tenggelamnya matahari di langit dunia. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna qadrahu 'azim. Sesungguhnya sumpah Allah tabaraka wa ta'ala tersebut adalah sumpah yang demikian besar. Apabila kalian mengetahui kadarnya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya adanya khilaf di antara para ulama tentang kata atau huruf la di dalam firman Allah tabaraka wa taala, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Sebagian mentafsirkan la di dalam ayat ini adalah la az-zaidah, sekedar tambahan dari Allah, sekedar tambahan, tidak memiliki makna. Nah, sehingga maksudnya adalah uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan mawaqi'in nujum. Nah, ada pula sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan la di dalam ayat ini maknanya adalah az-zaidah, yang bermakna bukan zaidah tapi nafi. Naam. Kemudian setelahnya Allah tabaraka wa taala bersumpah dengan mawaqi' an-nujum. Adapun mawaqi'un nujum, terjadi khilaf pula di antara para ahli tafsir. Para ahli tafsir seperti yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsirnya. Ada sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan makna mawaqi'in nujum, maksudnya adalah nujumal Quran.
bintang-bintang yang ketika munculnya bintang tersebut Al-Quran diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini sebagian di antara ahli tafsir mentafsirkan demikian, seperti riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, belum mentafsirkan mawaqi'an nujum, maksudnya adalah nujumil Quran, bintang-bintang yang di bintang tersebut Al-Quran diturunkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada pula sebagian di antara ahli tafsir memaknakan makna dari mawaqi'in nujum seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Maknanya adalah intitharuha yaumal qiyamah, ketika bintang-bintang tersebut akan berjatuhan pada yaumal qiyamah. Naam. Ada pula yang mentafsirkan makna mawaqi'in nujum, yakni maksudnya adalah al-anwa, bintang-bintang yang ada di langit dunia. Naam, yang mereka dahulu ahli jahiliyah beranggapan diturunkannya hujan disebabkan karena kemunculan bintang-bintang tersebut. Mutirna binau'i kadza wa kadza. Ahli jahiliyah beranggapan ketika hujan itu diturunkan, maka yang menyebabkan turunnya hujan adalah karena bintang-bintang tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, di dalam ayat ini Allah Tabaraka wa Ta'ala bersumpah dengan mawaqi' an-nujum, dan Allah sebutkan sumpah dengan mawaqi' an-nujum adalah sumpah yang demikian besar, yang menunjukkan tentang kemahabesaran dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah berfirman, inna hadza al-Qur'an alladzi innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Naam. Disebutkan tafsirnya, inna hadzal Qur'an alladzi nuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam laqur'anun 'azimul manafi'. Sesungguhnya Al-Qur'an ini yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah benar-benar Al-Qur'an yang demikian besar manfaatnya. Yang demikian besar manfaatnya. Katsirul khair, yang demikian banyak kebaikan-kebaikannya. Ghazirul ilmi, demikian banyak ilmu yang terkandung di dalamnya. Naam, sehingga di dalam tafsir ini menyebutkan tentang sifat-sifat dan keutamaan Al-Qur'an, dan demikianlah adanya sekian banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang keutamaan Al-Qur'an. Demikian pula sekian banyak ayat Allah azza wa jalla menyebutkan keutamaan yang ada di dalam Al-Qur'an. Di antaranya Allah sifati Al-Qur'an sebagai kitabun anzalnahu ilaika mubarak, kitab yang Allah turunkan kepada Muhammad, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan disifati oleh Allah dengan sifat mubarak, yang diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga Al-Quran mendatangkan berkah. Demikian banyak berkah yang dirasakan oleh seorang muslim ketika membaca Al-Quran. Berkah itu akan didapatkan oleh seorang yang membaca Al-Quran dan yang mendengarkan Al-Quran serta mempelajari Al-Quranul Karim. Nah, sehingga Rasulullah SAW menyebutkan pada setiap hurufnya
Allah Tabaraka wa Ta'ala akan memberikan ganjaran ketika seorang membaca Al-Quran dengan kebaikan, yang satu kebaikan terkadang dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali kebaikan. Nah, ini keutamaan yang demikian besar. Di dalamnya terkandung motivasi untuk seseorang memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian disebutkan pada ayat yang berikutnya fi kitabim maknun. Fi kitabin maknun. Artinya adalah fi kitabin masunin masturin an a'yunil khalqi. Di dalam kitab yang tersembunyi, tertutupi dari pandangan-pandangan makhluk. Wa huwal kitabul ladzi bi aidil malaikah, dan yang dimaksud di dalam ayat ini adalah kitab yang berada di tangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijaga, tidak terlihat oleh makhluk. Nah, kemudian Allah sebutkan pada ayat yang setelahnya la yamassuhu illal mutahharun. Disebutkan tafsirnya la yamassul qur'ana illal malaikah al-kiram alladzina tahharahumullahu minal afati wadz-dzunub. Al-Qur'an yang berada di tangan para malaikat-malaikat Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Allah jaga fi kitabin maknun, dari penglihatan para makhluk-makhluknya. Allah sebutkan la yamassul qur'ana illal malaikatul kiram, tidak ada yang menyentuh Al-Qur'an tersebut kecuali para malaikat-malaikat Allah yang mulia, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah sucikan mereka dari berbagai macam kekurangan dan dosa-dosa. Nah, artinya para malaikat yang menyentuhnya, al-mutahharun. Wala yamassuhu aydan illa al-mutatahhiruna minasyirki wal janabah wal hadathi. Demikian pula dianjurkan pula agar tidaklah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali dalam kondisi suci dari syirik, suci dari hadas besar, junub, dan suci dari hadas asghar. Ini perkara yang dianjurkan ketika seorang sebelum membaca Al-Quran, kemudian dia berwudu dan mensucikan dirinya. Naam, berdasarkan ayat yang tadi kita sebutkan la yamassuhu illa al-mutahharun. Naam. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan tafsir dari Ibnu Zaid rahimahullah, beliau menyebutkan za'amat kufaru Quraisyin anna hadzal Qur'an tanazzalat bihi syayatin. Orang-orang kufar Quraisy beranggapan bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh syaitan. Diturunkan oleh syaitan, yang syaitan ini memberikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbara Allah Ta'ala annahu la yamassuhu illa al-mutahharun. Maka Allah Azza wa Jalla kabarkan di dalam ayat ini bahwasanya tidaklah ada yang menyentuh Al-Qur'an ini kecuali mereka orang-orang yang mutahharun, sehingga syaitan tidak memiliki kemampuan untuk menyentuhnya. Ini menunjukkan Al-Quran datang dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Tidak sebagaimana yang disangka oleh mereka orang-orang musyrikin. Dan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan hadzal qaulu qaulun jayyid. Pentafsiran ini adalah pentafsiran yang baik, yang bagus. Wallahu a'lamu bishawab. Naam. Kemudian pada ayat yang setelahnya Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan tanzilum mir rabbil alamin.
Al-Quran turun dari Rabb al-Alamin, Rabb pemilik semesta alam ini, yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Quran Allah jadikan sebagai ayat yang besar, sebagai bertanda benarnya kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah tabaraka wa taala menantang mereka orang-orang musyrikin, kalau semisal mereka ragu untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, semisal dengan Al-Quran. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, kalaulah semisal mereka tidak mengerjakannya, dan sekali-kali tidak, mereka tidak bisa mengerjakan atau mewujudkan hal tersebut. Ini menunjukkan Al-Quran murni datang dari sisi Allah Azza wa Jalla, tidak bisa ditiru, tidak bisa ditiru oleh makhluk-makhluknya, walaupun mereka bersatu padu untuk mendatangkan bahkan 10 ayat atau 1 surat yang semisal dengan Al-Quran. Mereka tidak bisa dan tidak memiliki kemampuan untuk mendatangkannya. Nah, disebutkan tafsirnya, hadzal Qur'anul Karim munazzalun min Rabbil Alamin. Al-Qur'anul Karim ini diturunkan dari Rabb al-Alamin, dari Allah tabaraka wa taala. Al-Quran adalah perkataan Allah yang Allah Azza wa Jalla sampaikan kepada Jibril, dan Jibril menyampaikannya kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, itulah Al-Quran. Fahuwal haqqu alladzi la miryata fihi. Al-Quran itu berisikan kebenaran yang tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Naam, tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apabila Al-Quran itu datangnya bukan dari sisi Allah, maka pastilah kalian akan menjumpai di dalam Al-Quran itu terjadi perselisihan yang demikian banyak. Sebagian ayat berselisih maknanya dengan sebagian yang lain, sehingga membuat bimbang para pembacanya. Ternyata yang demikian tidak ada di dalam Al-Quran. Bahkan antara ayat Al-Quran dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada perselisihan padanya. Al-Quran sama sekali tidak berbenturan, berselisihan dengan hadis. Ini menunjukkan antara Al-Quran dengan As-Sunnah adalah kedua-duanya wahyu yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sesuatu yang datang dari sisi Allah tidak ada terjadi kontradiktif, perbedaan, pertentangan makna antara sebahagian dengan sebahagian yang lain. Seperti yang Allah sebutkan, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Naam. Bahkan sebaliknya, Al-Quran ketika dibaca oleh seorang mukmin akan semakin menambah iman, menambah keyakinan, dan semakin bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk membaca Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada yaumul qiyamah dalam keadaan memberikan syafaat untuk para pembaca-pembacanya. Nah, ini keutamaan yang demikian besar dan kebaikan yang demikian banyak yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian pada ayat yang ke-81 Allah tabaraka wa taala berfirman, afa bihadzal hadithi
antum mudhinun. Afa bihadzal hadithi antum mudhinun. Artinya adalah afa bihadzal hadis, maksudnya adalah afa bihadzal Quran. Hadis perkataan di dalam ayat ini maksudnya adalah Al-Quran. Apakah dengan Al-Quran ini yang berisikan perkataan-perkataan Allah tabaraka wa taala antum mudhinun, artinya adalah antum ayyuhal musyrikuna mukadzibun, kalian wahai orang-orang musyrik, mudhinun yakni mukadzibun, mendustakan isi-isinya. Orang-orang kafir tidak mempercayai isi Al-Quran. Bahkan mereka menuduh bahwasanya Al-Quran adalah buatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. In hadza illa ikhtilaq. Ini adalah merupakan satu kitab, satu tulisan yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan dari sisi Allah tabaraka wa taala. Diingkari keberadaan Al-Quran dari sisi turunnya dari sisi Allah tabaraka wa taala oleh mereka orang-orang musyrikin. Bahkan ketika mereka mendengarkan Al-Quran, Allah sifati mereka ka'annahum humurum mustanfirah, seakan-akan mereka adalah seperti halnya keledai liar yang mustanfirah, yang dilepaskan sehingga mereka berlarian, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang sangat-sangat mendustakan Al-Quran dan jauh dari keinginan untuk mendengarkan Al-Quranul Karim. Naam, wal'iyadzu billah. Sehingga Allah sifati mereka dengan sebab perbuatan serta sikap mereka dengan Al-Quran sebagai sejelek-jelek makhluk di sisi Allah tabaraka wa taala. Inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la ya'qilun. Sesungguhnya sejelek-jelek binatang melata di sisi Allah tabaraka wa taala adalah binatang yang tuli, yang bisu, lagi tidak berakal. Walau alimallahu fihim khairan la asma'ahum, kalaulah semisal Allah mengetahui pada diri mereka ada kebaikan, maka pastilah Allah akan jadikan mereka mau mendengarkan Al-Quran. Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Kalaupun mereka mendengarkan Al-Quran, mereka akan berpaling dalam keadaan mengingkarinya, tidak mengimaninya. Kemudian pada ayat yang ke-72 Allah atau 82 Allah tabaraka wa taala berfirman, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Artinya adalah wa taj'aluna syukrakum li ni'amillahi 'alaikum annakum tukadzibuna biha wa tukaffirun. Dan kalian menjadikan rasa syukur kalian kepada nikmat-nikmat Allah tabaraka wa taala yang Allah karuniakan kepada kalian menjadi orang-orang yang mendustakan nikmat tersebut dan mengingkarinya dengan mereka mendustakan Al-Quran, tidak mempercayai Al-Quran, tidak membenarkan isi Al-Quran, bahkan menentang Al-Quran, tidak mengimani Al-Quran, dan bahkan tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza inkarun ala man yatahawanu bi amril Qur'an wa la yubali bi da'watihi. Di dalam ayat ini berisikan pengingkaran atas seseorang yang bermudah-mudahan dengan perintah yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan demikian, sehingga berhati-hati seseorang dari bermudah-mudahan di dalam menjalankan perintah tersebut. Wala yubali bida'watihi, tidak begitu perhatian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, isi-isinya,
dan perkara-perkara yang dianjurkan di dalam Al-Quran dia tidak perhatian, tidak peduli. Ini berisikan pengingkaran bagi keadaan orang yang demikian. Ini menunjukkan selayaknya bagi setiap mukmin untuk berupaya mengaplikasikan isi dari Al-Quran, dan itulah akhlak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Quran. Apabila seorang ingin melihat seperti apa sifat-sifat Rasul, maka Aisyah menyatakan, apakah kalian tidak membaca Al-Quran? Beliau kemudian menyatakan, sifat-sifat Nabi, akhlak-akhlak Rasul itulah Al-Quran. Sehingga perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran dijalankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara-perkara yang dianjurkan di dalam Al-Quran dijalankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat inilah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani dan mencontohnya. Naam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam terdapat suri toladan yang baik. Sehingga sifat-sifat Rasul, perbuatan-perbuatan Rasul, kita seorang mukmin dianjurkan untuk mencontohnya dan mempraktekannya. Kemudian pada ayat yang ke-83 hingga 85, yaitu firman Allah tabaraka wa taala, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Disebutkan tafsirnya, fahal tastati'una idza balagat nafsu ahadikum al-hulquma 'indan nazghi. Allah sebutkan falaula idza balagatil hulqum, maka apabila jiwa seseorang itu sudah sampai ke tenggorokannya. Maksudnya adalah, apakah kalian memiliki kemampuan apabila jiwa salah seorang di antara kalian sudah sampai ke tenggorokannya, indan naz'i, tatkala merasakan sakaratul maut. Tatkala merasakan sakaratul maut. Nah, itu adalah saat-saat yang di saat tersebut pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang Rasul menyebutkan dengan keadaan yugharghir, ketika seseorang sudah diambang kematian, ketika ruhnya sudah sampai ke tenggorokannya. Nah, pada keadaan yang seperti ini, apakah kalian memiliki kemampuan untuk kemudian mengembalikan kembali ruh tersebut ke jasadnya? Nah, wa antum hudurun tanzuruna ilaihi, dalam keadaan kalian hadir melihat kepada seseorang yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut. Nah, antamassaku ruhahu fi jasadihi, apakah kalian memiliki kemampuan untuk menahan kembali ruhnya di jasadnya? Ayat ini mirip dengan surah Al-Qiyamah. Nah, waqila man raq, dikatakan kepada seorang yang ketika itu dalam keadaan sakaratul maut, dikatakan kepadanya, man raq, siapakah yang bisa mengobatimu, siapakah yang bisa menyembuhkanmu, mengembalikan kembali ruh ke jasadnya. Nah, tidak ada yang bisa mengembalikannya. Lan tastati'u dzalik, kalian tidak memiliki kemampuan atas hal tersebut, karena yang hanya memiliki kemampuan mewujudkannya adalah Allah
tabaraka wa ta'ala. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila pada jiwa-jiwa seseorang itu sudah datang waktu ajalnya, Allah sebutkan mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengakhirkannya walaupun sesaat, tidak pula mereka memiliki kemampuan untuk mempercepatnya. Naam. Kemudian disebutkan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Artinya adalah wa nahnu aqrabu ilaihi minkum bimalaikatina walakinnakum la tarawnahum. Akan tetapi kami, kata Allah tabaraka wa taala, lebih dekat kepadanya dibandingkan kalian dengan para malaikat-malaikat kami, dalam keadaan kalian tidak memiliki kemampuan untuk melihat para malaikat-malaikat tersebut. Nah, terdapat hadis yang panjang dalam riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, kisah saat-saat seorang hamba, baik yang mukminnya atau yang kafirnya, dalam keadaan mengalami atau merasakan sakaratul maut, akan didatangi oleh malaikat Allah tabaraka wa taala. Kalau semisal ternyata sang hamba tersebut adalah seorang hamba yang mukmin, maka yang mendatanginya adalah malaikat-malaikat Allah dalam keadaan bersinar putih wajah-wajah mereka. Bersinar putih wajah-wajah mereka, dalam keadaan mereka membawa salah satu kafan yang diambil dari al-jannah, yang di dalam kafan tersebut tersium bau wangi yang demikian harum, untuk kemudian nantinya menaruh ruh seorang mukmin yang sudah dicabut oleh malakul maut. Naam. Namun apabila sang hamba tersebut adalah hamba yang kafir, yang akan mendatanginya adalah malaikat-malaikat Allah, disebutkan sifatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan wajah-wajah mereka adalah wajah-wajah yang demikian gelap, menunjukkan kemarahan dari para malaikat-malaikat tersebut. Bersama mereka membawa kain yang keluar dari dalam kain tersebut aroma yang demikian busuk, untuk menaruh sang hamba yang kafir ini ketika rohnya sudah dicabut oleh malakul maut. Nah, sehingga pada saat ihtidhar seorang hamba mendekati atau merasakan sakaratul maut, di saat-saat itulah para malaikat-malaikat Allah tabaraka wa taala turun dan berada di sekitarnya. Nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Bahkan keberadaan para malaikat-malaikat tersebut jauh lebih dekat di sisi sang hamba yang dalam keadaan sakaratul maut dibanding dekatnya kita yang berada di sisinya. Naam, walakin la tubsirun. Akan tapi Allah sebutkan, kalian wahai manusia tidak bisa melihatnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, falaula in kuntum ghaira madinin tarji'unaha in kuntum sadiqin. Nah, disebutkan tafsirnya, fahal tastati'una in kuntum ghaira muhasibina wala mujziyina bi'amalikum an ta'idur ruha ilal jasadi. Apakah kalian memiliki kemampuan in kuntum ghaira madinin? Artinya, apakah kalian memiliki kemampuan bila mana kalian menjadi orang-orang yang tidak dihisab, tidak dibalas amalan-amalan kalian oleh Allah tabaraka wa taala? Apakah kalian memiliki kemampuan anta'idur ruha ilal jasadi, untuk mengembalikan ruh-ruh tersebut ke jasad-jasad seseorang
In kuntum shadiqin, kalau semisal kalian adalah orang-orang yang jujur. Lan turji'uha, disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, sekali-kali tidak, kalian tidak akan bisa mengembalikannya. Sekian banyak ayat Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala mengingatkan kepada kita tentang keadaan sakaratul maut. Di dalamnya berisikan motivasi agar seorang mukmin lebih giat beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, untuk senantiasa mengevaluasi semua amalan-amalannya sebelum datang ajal menjemputnya. Dan itulah saat-saat terakhir pintu tobat ditutup oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam. Sebagian di antara salaf menyebutkan kafa bil mauti mau'idhan. Cukuplah dengan kematian tersebut itu sebagai peringatan yang dengannya seorang hamba bisa sadar dengan peringatan tersebut. Dari berbagai macam perkara-perkara kejelekan yang dimiliki oleh dirinya, baik kesyirikan, dosa, kemaksiatan, atau sifat hasad, dengki, dan yang semisalnya, diingatkan tentang kematian, dan kematian ini sudah cukup sebagai pengingat untuk dirinya. Karena seorang akan sadar bahwasanya hidupnya ada di alam dunia hanya sementara, dan dengan rasa sadar tersebut dia akan berupaya untuk kembali memperbaiki amalan-amalannya dan memperbaiki keadaannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Di sini ada pertanyaan, apa yang membedakan dakwah di mahad kita ini dengan dakwah di tempat lain? Ya, belajar terus antum, nantinya akan bisa membedakan antara kita dengan yang lain. Artinya prinsip kita adalah mengajarkan seseorang untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, memahami Al-Quran sesuai dengan pemahaman para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Mereka adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga mentafsirkan Al-Quran sebagaimana pentafsiran para sahabat. Atau mereka adalah generasi setelah mereka, at-tabi'in, dan kita mentafsirkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan praktek pentafsiran mereka. Dan generasi setelah mereka, 3 generasi yang dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kita juga mengajarkan seseorang untuk kemudian senantiasa kembali kepada mereka para ulama, karena agama ini kita dapatkan secara bersanad. Para sahabat mengajarkan ke yang di bawahnya, yang di bawahnya mengajarkan yang di bawahnya, terus demikian hingga ulama kita di zaman kita saat ini, hingga sampainya ilmu di tengah-tengah kita. Itu semuanya didapatkan secara bersanad dari guru-gurunya, hingga kembali kepada sahabat yang mereka mendapatkan ilmu ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terus belajar dan terus memperbanyak doa agar Allah tabaraka wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita seluruhnya. Apa doa agar seorang terhindar dari wabah, penyakit atau virus yang sedang menyebar di tengah-tengah manusia? Ini banyak cara seseorang agar bisa terhindar dari berbagai macam bahaya. Di antaranya Rasulullah SAW menganjurkan agar ketika seseorang melihat orang lain tertimpa satu musibah dan yang semisalnya, dan dia khawatir pada dirinya jangan sampai tertimpa musibah yang sama dengan dirinya, dianjurkan untuk membaca doa dengan doa Allah alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Naam. Dan di sana terdapat zikir-zikir pagi dan sore yang Rasulullah SAW memberikan anjuran agar seorang membacanya, dan ketika seorang membacanya dia akan terhindar dari kejelekan. Di sana juga ada zikir yang diucapkan sebelum tidur,
yang ketika seorang membacanya akan dijaga oleh Allah Taala dari kejelekan hingga terbangunnya. Ini semua bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Dan yang terpenting dari ini adalah wajib bagi seorang mukmin untuk meningkatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la adwa. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Karena termasuk dari kebiasaan ahli jahiliyah dan keyakinan mereka meyakini penyakit tersebut bisa menular dengan sendirinya. Bisa menular dengan sendirinya. Sehingga ketika satu tempat sedang tertimpa satu wabah penyakit, maka penyakit ini dengan ganas akan menginfeksi orang-orang yang berada di sekitarnya dengan sendirinya. Ini dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan la adwa. Tidak ada penyakit yang menular. Maksudnya adalah tidak ada penyakit yang menular dengan sendirinya tanpa ada takdir dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga tingkatkan iman dan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Nah, Tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan di pembahasan di malam hari ini. Wa'al 'afwu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.